Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Rahayu Ritonga dengan NIM 0503231009. Saya dari Perbankan Syariah kelas 4C. Di sini saya akan menjelaskan tentang inflasi dan nilai tukar. Yuk kita bahas sama-sama apa sih itu inflasi dan nilai tukar. Apa sih itu inflasi? Inflasi secara singkat dapat diartikan sebagai suatu kecenderungan meningkatnya harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Kunci dalam memahami inflasi yang pertama adalah kenaikan harga secara umum. Misalnya, meningkatnya harga beras atau harga cabai merah saja belum dapat dikatakan sebagai inflasi. Sebab, inflasi merupakan kenaikan harga-harga secara umum. Artinya, inflasi harus menggambarkan kenaikan harga sejumlah besar barang dan jasa yang dipergunakan atau dikonsumsi dalam suatu perekonomian. Teori-teori inflasi. Terdapat 3 teori inflasi, yaitu yang pertama, teori kuantitas yang berbunyi perubahan-perubahan dalam penawaran uang akan menyebabkan kenaikan harga yang sama tingkatnya dengan tingkat penawaran uang. Menurut teori ini, inflasi terjadi karena terlalu banyak jumlah uang yang beredar dan harapan psikologis masyarakat mengenai harga di masa yang akan datang. Yang kedua, teori Keynesian. Menurut teori ini, penyebab inflasi adalah beberapa kelompok masyarakat yang ingin hidup di luar batas kemampuannya. Dan yang ketiga, teori struktuраlis adalah teori mengenai inflasi yang didasarkan atas pengalaman di negara Amerika Latin. Teori ini memberi tekanan pada ketegaran dari struktur perekonomian yang berkembang. Dan adapun faktor-faktor penyebab inflasi. Terdapat beberapa faktor penyebab inflasi, yaitu yang pertama ada inflasi akibat tarikan permintaan, yaitu ketika permintaan akan barang dan jasa melebihi pasokan. Akibatnya harga naik karena permintaan lebih tinggi dibanding pasokan. Contohnya peningkatan harga masker saat pandemi COVID-19. Yang kedua, inflasi akibat desakan biaya produksi, yaitu inflasi yang terjadi akibat adanya kenaikan harga bahan mentah atau bahan baku yang digunakan dalam proses memproduksi barang atau jasa, sehingga akan terjadi penyesuaian harga jual barang atau jasa yang diproduksi mengikuti peningkatan harga bahan baku. Contohnya kenaikan harga bahan pangan seperti padi, telur, cabai, dan daging ayam. Dan yang ketiga ada inflasi akibat banyaknya jumlah uang yang beredar. Inflasi akibat banyaknya jumlah uang yang beredar adalah kenaikan harga barang dan jasa serta penurunan daya beli masyarakat. Contohnya, ketika jumlah uang beredar meningkat lebih cepat daripada pertumbuhan ekonomi, nilai uang akan turun sementara harga pokok mengalami kenaikan. Dan adapun dampak inflasi, yaitu inflasi tidak selalu memberikan dampak yang negatif bagi perekonomian. Ada beberapa hal positif yang ditimbulkan dari adanya inflasi ini. Ada beberapa dampak inflasi di setiap bidang, baik itu dampak negatif maupun dampak positif, yaitu yang pertama ada pendapatan, ekspor, minat menabung, dan harga bahan pokok. Pengendalian inflasi. Pengendalian inflasi dalam politik ekonomi Islam utamanya adalah menghindari penggunaan instrumen yang berbasis riba atau bunga, menghindari horor, maisir, dan zulum. Pengendalian inflasi di Indonesia diperankan oleh 3 pihak. Yang pertama oleh otoritas moneter, yaitu Bank Indonesia sebagai penerima amanat undang-undang. Kedua, pemerintah, yaitu berbagai kementerian di bawah koordinasi Menteri Ekonomi bersama dengan pemerintah daerah. Dan yang ketiga, masyarakat dalam arti luas selaku pelaku ekonomi. Inflasi dalam pandangan Islam. Islam tidak memandang adanya inflasi karena mata uang yang digunakan adalah dinar dan dirham yang memiliki nilai mata uang yang stabil dan dibenarkan dalam pandangan Islam. Adi Marwan Karim dan Nurul Huda mengatakan bahwa Syekh An-Nabawi memberikan beberapa alasan mengapa mata uang yang sesuai itu adalah dengan menggunakan emas. Ketika Islam melarang penimbunan harta, Islam hanya mengkhususkan larangan tersebut untuk emas dan perak, padahal harta itu mencakup semua barang yang bisa dijadikan sebagai kekayaan. Imam Syafi'i melarang pemerintah mencetak dirham yang tidak murni karena akan merusak nilai mata uang, menyebabkan naiknya harga, dan hal itu merugikan orang yang banyak serta menimbulkan kerusakan-kerusakan. Nilai tukar. Nilai tukar mata uang atau sering disebut kurs merupakan harga mata uang terhadap mata uang lainnya.
Kurs merupakan salah satu harga yang penting dalam perekonomian terbuka, mengingat pengaruh yang demikian besar bagi neraca transaksi berjalan maupun variabel-variabel makroekonomi yang lainnya. Nilai tukar mata uang atau yang sering disebut dengan kurs adalah harga satu unit mata uang asing dalam mata uang domestik, atau dapat juga dikatakan harga mata uang domestik terhadap mata uang asing. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar. Terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi permintaan valuta asing. Yang pertama ada faktor pembayaran impor, yang kedua faktor aliran modal keluar, yang ketiga kegiatan spekulasi. Pengaruh inflasi dan nilai tukar dalam perbankan syariah. Inflasi dan nilai tukar sangat mempengaruhi kinerja perbankan syariah, terutama dalam aspek pembiayaan, simpanan, dan stabilitas nilai aset. Perbankan syariah harus memiliki strategi pengelolaan risiko yang sesuai prinsip syariah untuk mengantisipasi fluktuasi ekonomi ini, seperti diversifikasi akad, indeksasi nilai pembiayaan, dan manajemen risiko falas berbasis syariah. Baiklah, sampai sinilah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.